Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 9 September 2022, Pekan Biasa ke-23. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Setiap murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang profesional akan menggerakkan seluruh upaya untuk mencapai hasil maksimal. Seorang atlet sejati akan melatih dan menggembleng badannya untuk mempersiapkan pertandingan dan memenangkan kejuaraan. Demikian juga dengan Santo Paulus menggambarkan dirinya dengan sepenuh hati dan totalitas melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan, yaitu mewartakan Injil dan menenangkan jiwa-jiwa. Aku menjadi hamba bagi semua untuk memenangkan jiwa, berlari bukan tanpa tujuan melatih dan menguasai diri untuk memperoleh mahkota dan memenangkan jiwa untuk percaya kepada Injil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tuntutan zaman untuk menjadi profesional dalam bidang apapun mensyaratkan integritas, kredibilitas, kompetensi, dan ketekunan. Dengan cara ini, seseorang bisa berkontribusi pada bidang keterlibatan dan membawa manfaat atau kebaikan bagi banyak orang. Mereka yang kini terlibat dalam karya pelayanan apapun, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan lain sebagainya, tidak cukup hanya mengandalkan kehendak dan niat baik. Untuk mencapai mutu pelayanan yang prima, tentu saja harus menyiapkan diri dan melatih diri untuk mumpuni sesuai bidang yang digeluti. Tidak bisa lagi asal-asalan dan seadanya. Tidak cukup mengandalkan nama besar masa lalu. Bila tidak segera berbenah, maka segala prestasi unggul pada zamannya akan ketinggalan zaman dan ditinggalkan masyarakat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang sama dapat ditarik dari ungkapan Yesus. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Di tengah situasi kebutaan, dibutuhkan orang yang memiliki keahlian, kemampuan untuk menuntun dan mengarahkan kita. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita ditantang untuk mengenali dan membongkar balok-balok yang menghalangi pandangan kita
dari kenyataan dalam horizon yang lebih luas. Tidak terkurung seperti katak dalam tempurung. Buka mata, bangkit berdiri dan bertindak. Segeralah berbenah atau tertinggal menanti punah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri secara jujur dan rutin dalam suasana doa, karena hal itu membuat kita mampu melihat diri kita secara jernih. Berbagai kelebihan dan kebaikan yang ada dalam diri tetap kita jaga dan kita kembangkan, sementara kekurangan dan kesalahan kita perbaiki, serta hal-hal yang tidak baik perlu kita tinggalkan. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, tugas pewartaan Engkau nyatakan kepada setiap orang yang Engkau pilih dan Engkau kehendaki. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar jiwa kami selalu berkobar mewartakan kabar gembira Injil-Mu. Bantulah kami agar menjadi jala yang menjaring jiwa-jiwa untuk percaya kepada Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.